Bagaimana ini dapat diterapkan? Satu, keyakinan tentang kemampuan diri. Contohnya adalah contoh implementasi, yaitu tentang membangun mindset, ya, pemikiran. Kemudian percaya bahwa yaitu pemberian tugas yang menantang beberapa kasus. Kemudian kedua adalah keyakinan tentang pembelajaran, yaitu implementasinya adalah pembelajaran berbasis proyek. Ini sudah dilakukan. Penyediaan contoh nyata serta penerapan kasusnya adalah misalnya gini, situasi siswa merasa pelajaran fisika tidak relevan. Tindakan guru memperkenalkan proyek yang melibatkan desain dan membangun perangkat sederhana menggunakan prinsip-prinsip fisika, menunjukkan aplikasi praktis dari teori yang dipelajari. Mungkin Bu Subiati bisa bantu saya. Bu Subiati, Bu Subiati, maaf. Jika ada peserta didik nih kesulitan belajar fisika tentang apa, misalnya gerak laju bebas misalnya, kira-kira apa menurut keyakinan tentang keyakinan tentang pembelajaran untuk memberikan motivasi siswa? Jadi dari pihak guru ya. Yang itu yang kedua ya. Keyakinan dengan pembelajaran isi, kalau dari pihak saya, maka saya berusaha untuk sebelum mengajar dengerin dulu saya ngomong. Jadi sebelum masuk materi, saya kasih tahu dulu anak itu apa sih manfaat dari materi yang mau dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nanti kita bikin pembelajaran semenarik mungkin. Zaman sekarang kan banyak ya yang harus dilakukan. Tapi kita ada yang menarik sehingga anak itu tidak usah melakukan tapi mengerti. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kesehariannya, harus sesuai dengan kesehariannya. Dalam bidang olahraga misalnya, saya selalu memasukkan olahraga itu ke dalam pelajaran saya. Misalnya pelajaran energi potensial, maka ada tuh olahraga yang sesuai dengan energi potensial. Jadi anak itu tertarik. Demikian Pak Arif, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Subai sudah menjelaskan dengan baiknya terkait hubungan teori fisika dengan karakter olahraga kita. Ya, Pak. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian terus percaya terbawa karena waktu juga ini sudah siang. Ya, belum siang. Keyakinan dukungan guru terus percaya ini adalah implementasi yang nanti dapat saya kasih lah ya, teorinya. Ya, terus percaya. Oke, sekarang saya sedikit balik ke depan percaya. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Oh iya, ini udah dengan pendekatan institusi. Ya ini terakhir nih sebenarnya nih. Oke, kembali lagi ke ini tadi. Ya. Oke. Jadi implementasi konsep budaya positif di sekolah terkait 5 positif kontrol guru. Yang pertama, positif otoritas, ini sudah dijelaskan juga ya, ada di video Bu ini tadi terkait itu. Ya, tentang autoritatif ya, guru menggunakan pendekatan ini cenderung mendominasi. Nah, ini guru kalau bisa nggak boleh kayak ini, mengontrol penuh semua urusan tanpa masukan dari siswa dan mengatakan dengan keras. Otoriter maksudnya ini, guru itu otoriter. Contoh implementasi di sekolah yaitu pendekatan, yaitu membatasi penggunaan posisi otoritas hanya dalam situasi darurat. Nah, ini bisa pendekatan ketika keamanan ketertiban kelas terancam. Ya, itu seperti Bu Nini misalnya nih. Ketika ada situasi darurat, boleh melakukan teknis ini untuk menegaskan jika suatu hal terjadi, ya kan? Terus kemudian tindakan jika terjadi insiden di kelas yang mengganggu keselamatan, guru segera menetapkan aturan keras untuk mengendalikan situasi. Contohnya dalam situasi kebakaran atau bencana alam, guru memberikan instruksi tegas tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Jadi guru juga punya hak sini ketika ada darurat.
Ini 5 posisi kontrol guru. Positifnya dapat memberikan rasa aman dan keteraturan dalam situasi darurat. Berikutnya Bu Cahaya. Negatifnya, jika digunakan berlebihan dapat menghambat partisipasi siswa dan menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan kebencian kalau bukan pada tempatnya. Kemudian 2, posisi memberikan hukuman, ya kan? Nah, guru yang menggunakan pendekatan ini fokus pada memberi hukuman untuk kesalahan sebagai cara untuk mengendalikan perilaku siswa. Contoh ini. Nah, positifnya nih tindakannya, alih-alih menghukum siswa dengan cara yang memalukan, guru berikan tugas refleksi atau konsekuensi yang membangun. Misalnya, jika seorang siswa merusak buku perpustakaan, konsekuensinya adalah membantu memperbaiki atau mengganti buku tersebut. Ya, positifnya dapat menunjukkan bahwa tindakan memiliki konsekuensi, membantu siswa belajar dari kesalahan. Negatifnya dapat menumbuhkan perasaan dendam atau ketakutan jika tidak diterapkan dengan adanya konsisten. Berikutnya Bu Cahaya. 3, posisi manipulatif. Nah, ini bisa dibaca ya, nanti saya share. Kemudian posisi permisif. Lanjut Bu Cahaya. Dan yang terakhir adalah kontrol guru, yang terakhir adalah posisi kepemimpinan kolaboratif. Nah, ini yang didambakan oleh murid sebenarnya, yaitu manajerial ya. Kalau lebih ini sudah termasuk segitiga institusi sebenarnya, yaitu implementasinya gunakan pendekatan partisipasi di mana siswa terlibat dalam menetapkan aturan kelas dan memilih proyek yang akan dikerjakan. Tindakan guru mengadakan pertemuan kelas untuk mendiskusikan diri ini, melibatkan siswa untuk bertanya pendapatnya. Jadi sudah berkolaborasi guru terhadap siswa. Ini dan tadi Bu Cahaya bahwa kesimpulannya bahwa implementasi konsep budaya positif di sekolah terkait dengan kontrol guru memerlukan keseimbangan antara pemberian kebebasan, penerapan batasan yang jelas. Pendekatan ini menekankan pentingnya mendengarkan siswa. Jadi kita mendengarkan siswa, memberikan mereka otonomi yang terarah dan menetapkan konsekuensi adil dan logis. Dengan menerapkan strategi ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik, sambil tetap memelihara disiplin dan struktur yang diperlukan untuk pembelajarannya efektif. Saya rasa ini juga sudah dijalankan oleh sekolah kita ya. Kemudian yang terakhir ini implementasi konsep budaya positif di sekolah terkait segitiga institusi. Kembali ke ini ya. Terus bahwa konsep disiplin dengan pendekatan institusi sebuah cara menanamkan disiplin pada murid, yaitu caranya. Terus Bu Cahaya, apa itu institusi? Institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gue sebelum Terus Bu Cahaya, ciri-ciri institusi ini dapat kita baca, nanti saya share ya. Terus Bu Cahaya, ya perbedaannya tentang kasus murid datang terlambat ke sekolah, hukuman, apa bentuk konsekuensi atau institusi yang digunakan. Ini jelas, kalau hukuman murid disuruh berdiri di depan kelas. Tadi video yang pertama sudah dijelaskan bunyi ini. Guru marah-marah ke murid tanpa sebab. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu hukuman. Kemudian dengan konsekuensi, guru berikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tugas dan murid menghormati peraturan. Artinya hukuman yang diberikan tidak edukasi. Kalau tidak edukasi berarti tidak sesuai dengan dengan porsinya. Kalau tidak sesuai dengan porsinya berarti tidak baik dilakukan untuk jangka panjang. Nah, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Artinya guru telah memberikan suatu menanyakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan sebagainya. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ice breaking ini mah nggak usah ya, tadi udah sebelumnya. Lanjut, keyakinan kelas ini termasuk, terus Bu Cahaya ini sudah. Lalu Bu Cahaya ini tentang keyakinan kelas. Terus berikutnya
bagaimana pembentukan kegiatan kelas ini adalah bisa kembali ke sana ke ayat 2. Nah, terkait ini semua, Sekretariat mulai dengan memberikan pemahaman yang mendalam kepada seluruh anggota Sekretariat institusi. Ya, tadi yang sudah dijelaskan, integrasi dalam kurikulum, sertakan konsep Sekretariat institusi dalam kurikulum sekolah. Ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran seperti pendidikan agama atau moral dan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler atau studi khusus. Dengan demikian, siswa akan terus terpapar dengan prinsip-prinsip budaya muslim ini. Pak Widi, mohon mengganggu waktu Pak Widi terkait kurikulum penerapan Sekretariat institusi itu adalah bahwasanya dapat dilakukan melalui mata pelajaran seperti pendidikan agama. Kira-kira apakah kurikulum kita sudah melakukan prinsip institusi terkait kolaborasi antara agama, sosial dalam pendidikan seni budaya agama. Saya lihat juga kalau kita pada saat kegiatan rohani, kalau hari Jumat pagi itu juga kita menambah wawasan siswanya menambah wawasannya. Selain pemahaman dengan agama juga mereka mengalami mengaplikasikan apa saja yang mereka dapatkan di kelas pada saat mereka harus berkumpul di lapangan, terus bagaimana caranya, dengan gitu. Terima kasih Pak Widi atas penjelasannya. Jadi Pak Widi adalah sekolah kita sudah menjalankan integrasi dalam kurikulum terkait segitiga institusi, yaitu diadakan kegiatan tiap hari Jumat Widi yang kita bina rohani. Ya demikian, terima kasih Pak Widi atas informasinya. Kemudian saya tentang penerapan dalam disiplin sekolah. Ya ini tentang segitiga dalam mengenai masalah disiplin sekolah. Ketika siswa melakukan kesalahan atau melanggar aturan, dorong mereka untuk mengakui kesalahan mereka atau pendapatan. Artinya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan melakukan tindakan perbaikan atau restitusi pengembalian. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana kesalahan yang harus sebagai peluang untuk belajar. Kembali yang tadi. Tadi penerapan deposit kontrol sudah, terus kuis langsung aja karena waktunya untuk ini. Ya terus Bu Cahaya, ya terus Bu Cahaya, ya setelah ya terus Bu Cahaya ini ya. Nah ini videonya coba Bu Cahaya. Ini videonya mungkin ya diklik bisa. Nah ini video apa namanya contoh segitiga penerapan diskusi yang saya lakukan. Ya sebentar mungkin habis ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru SMA Negeri Jakarta mempersembahkan demonstrasi konsep menjawab segitiga diskusi terdiri dari stabil dalam bagian dari proses pemilihan guru akan menggeser dengan stimulus siswa. Terus ya dilanjutkan videonya biar langsung penerapan konsep aja. Ya. Selamat menyaksikan. Ini contoh penerapan segitiga diskusi sekolah. Gak malu ini artisnya, saya biasa jadi artis kan. Menandakan kompetisi. Menanyakan apa yang salah.
saya bikin ini tinggal baca, jadi kan satu kata kan yang sama ini itu refleksi dia selama ini yang juga mungkin Videonya kurang kecil suaranya. dia selama nanti kira saya tinggal baca saya bikin nggak ada di menit di situ suaranya udah seriak dia Menanyakan kamu nggak dipakai kenapa? Karena kesepakatan kelas, diatur kelas. Lanjutkan bocahnya seperti ini. Ya malu juga ya. Ada khusus ya situ. Terusin bocahnya. Nah ini contoh kasus kedua. Ini contoh kasus kedua. Ini kira ya, pasti kita juga yang kira. Ya ini Bapak Ibu adalah contoh penerapan sertifikat institusi di sekolah. Jadi sebenarnya guru BK, tapi guru mapel juga bisa. Nah kalau ini yang guru BK ya seperti itu terasa. Jadi berada guru BK kita semua pendekatan mahasiswa menggunakan pendekatan sertifikat institusi baik. Ya Bu Jaya langsung. Ini umpan baliknya. Umpan balik dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggreni dari kelas 11A. Jawaban saya saat berada dalam kondisi rumah tangga itu memang tidak emosi dan memberikan solusi. Ketika saya melanggar perjanjian atau kesepakatan kelas, saya diminta untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan berjanji untuk tidak berulang lagi. Dan juga diberikan solusi agar tidak berulang lagi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah informasi yang dapat saya sampaikan tentang segitiga institusi seni berakhir. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan selainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mati nih.